Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita mulai berdoa dulu ya. Ketua kelasnya Mas Radit, silahkan untuk dipimpin berdoa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya anak-anak, pada hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Siapa Mbak Rizka? Zara kenapa? Sakit. Yang lain masih ada? Siapa Mbak Nurin? Rizky kenapa? Oh iya, hitan. Selanjutnya masih ada lagi? Siapa Mbak Kela? Agus kenapa? Jenguk neneknya yang sakit. Oh, neneknya masih sakit. Ada lagi? Sudah tidak ada? Baik anak-anak, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang masih sakit lekas sembuh dan besok dapat berangkat ke sekolah. Amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini guru ingin tahu perasaan kalian pelajaran. Nah, untuk mengetahui perasaan kalian, nanti kalian dapat menunjukkan menggunakan emoti yang nanti akan bu guru bagikan. Silahkan untuk perwakilan anak-anak bisa mengambil di depan. Silahkan maju. Masing-masing anak sudah mendapat semua? Sudah. Nah, untuk mengetahui perasaan kalian, nanti kalian angkat setelah bu guru kasih aba-aba ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Wow, ternyata banyak anak ya. Yang perasaannya senang akan melaksanakan pembelajaran. Oh, masih ada satu yang sedih. Mas Radit kok sedih? Kucingnya ketabrak motor. Ya udah Mas Radit, nggak usah sedih ya. Semoga besok lagi dapat kucing yang lebih bagus lagi. Semangat ya. Nah, anak-anak, supaya kita semangat, kita yel-yel dulu ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Anak, kita akan menyanyi bersama lagu nasional dengan judul Syukur. Silahkan anak-anak berdiri.
pada pagi hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati video pembelajaran, kalian dapat membandingkan jenis sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, kalian mampu menganalisis organ pencernaan manusia dengan benar. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian dapat membuat bagan sistem pencernaan pada manusia secara urut. Nah, anak-anak, siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Mbak Rizka, kenapa Mbak Rizka nggak sarapan? Buru-buru. Terus kemudian Mbak Kela, kenapa nggak sarapan Mbak? Telat, bangunnya telat. Bangunnya telat, kesiangan. Bagaimana Mbak Rizka perasaannya kalau tadi tidak sarapan? Jadi lapar, Bu. Lapar. Terus kemudian Mbak Kela? Jadi nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi, lemes ya. Nah anak-anak, oleh karena itu anak-anak besok lagi bangunnya lebih pagi. Sehingga anak-anak bisa sarapan ketika berangkat ke sekolah. Sehingga kalau pas pembelajaran anak-anak tidak merasa lapar dan bisa berkonsentrasi ketika menerima pelajaran. Nah anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kalian nanti akan Bu Guru bagi menjadi 5 kelompok ya. Nah nanti untuk pembagian kelompoknya berdasarkan tempat duduk kalian masing-masing saja supaya mudah. Habis ini tiap kelompok masing-masing mengamati video pembelajaran yang Bu Guru putarkan. Setelah mengamati video pembelajaran, nanti akan Bu Guru bagikan lembar kerja per kelompok untuk kalian kerjakan bersama-sama. Kalian siap? Siap. Silakan perhatian video yang Bu Guru putarkan. Pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan nantinya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya proses sistem pernapasan manusia? Yuk simak videonya ya sampai selesai. Pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan melemas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi memindahkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus.
Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat daerah khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim trypsin berfungsi mengubah pekton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, sudah paham kan adik-adik? Setelah kalian tadi memperhatikan video pembelajaran yang telah Bu Guru putarkan, sekarang Bu Guru bagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan secara kelompok. Silahkan anak-anak mulai mengerjakan. Kelompoknya Mbak Kansya, silakan kertasnya ditempel, terus kemudian kamu tulis nama kelompoknya. Kita di namanya.
sudah paham? Ya, silahkan ditulis masing-masing. Kelompoknya Mas Iqbal. Langsung tulis. Ini dilem. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan dengan presentasi. Nanti kelima kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi sistem pencernaan manusia. Pada kelompok kami terdiri atas 5 anak. Saya nama Asyara Salsabila. Berikutnya, nama saya Ahmad Afzal Winafi. Nama saya Raditya Putra Satria. Nama saya Kanza Sabrina Varianda Putri. Nama saya Kaila Algisti. penjelasan materi sebagai berikut. Teman-teman, berikut urutan sistem pencernaan pada manusia. Makanan masuk melalui mulut, makanan dikunyah menggunakan gigi. Makanan ditelan masuk ke kerongkongan, makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Makanan menuju usus besar untuk penyerapan air. Sisa makanan keluar melalui anus. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Bagus sekali presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah kelima kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik dan hasilnya semua bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan evaluasi. Tapi sebelum melakukan evaluasi, kita akan melaksanakan teknik stop untuk mengembalikan konsentrasi belajar dan untuk menyegarkan otak. Anak-anak siap? Siap. Teknik stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik napas dalam. Pejamkan mata. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Dengan bernapas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang napas 4 detik.
L. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Nah anak-anak, setelah tadi melakukan teknik stop, kita kembali rileks dan kembali berkonsentrasi. Sekarang Bu Guru bagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan masing-masing perorangan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah, perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini Bu Guru tutup, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Sistem pencernaan pada manusia. Apa yang kalian paling sukai dari pembelajaran hari ini? Apa Mbak Kansa? Saya suka karena ada praktek kerja dengan kelompok. Ya. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kita tutup, kita sudah sepatutnya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan organ pencernaan yang sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaganya. Nah, dengan cara apa? Misalnya setiap pagi kita harus sarapan pagi dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua kita, Mas Afsal. Silahkan Mas Afsal. Siap, Bro. Doa mulai. Wala asri innala insana lafi husri. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Besok kita lanjutkan dengan materi sistem pencernaan pada hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.